Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang ini dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita dipilih ikut dalam jamaah dakwah ala minhajin nubuwah. Di tengah ujian yang datang pada internal jamaah tabligh yang saat ini melanda di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk mengikuti jamaah yang bergerak dengan sistem syura yang dikenal dengan syura alami. Sebenarnya jamaah dakwah wa tabligh ini tidak pernah berpecah. Yang ada adalah jamaah dakwah wa tabligh yang asli tetap berjalan, namun ada di antara jamaah dakwah wa tabligh yang mereka mengeluarkan diri mereka sendiri untuk membentuk satu kumpulan, satu jamaah yang bergerak seperti jamaah dakwah wa tabligh, dengan tertib yang baru, gaya gerak yang baru, aturan-aturan yang baru, dan sebagainya. Walau bagaimanapun, pergerakan ini adalah pergerakan yang sama ke arah dakwah. Yang berbeda adalah dalam sistem pengendalian pergerakan jamaah itu sendiri. Poros dari kedua jamaah ini jelas berbeda. Apapun pilihannya, tetap sebagai saudara-saudara kita seiman dan seislam, yang disatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan musuh, bukan saingan, bukan lawan, tetap saudara, sebagai saudara seiman, seislam, yang mesti kita sayangi, kita hormati, walaupun sebaliknya mereka tidak menyukai kita, membenci kita, mengusir kita, menzolimi kita, dalam hati kita tetap kita sayang dan menganggap bahwa mereka semua adalah saudara-saudara kita seiman dan seislam. Oleh sebab itu tidak mungkin ahli dakwah wa tabligh itu menjadi beringas, menjadi kasar, menjadi pembohong, pendusta, penipu, pengusir jamaah, penentang ulama, ditentang oleh alim ulama, bermusuhan dengan alim ulama. Tidak mungkin terjadi. Kalau itu terjadi, berarti ada arahan yang salah, ada aturan yang keliru, ada tertib yang melenceng, sehingga hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para hadraji, oleh para masyayikh, dan oleh Allah dan Rasulnya. Yang patut kita pahami sekarang ini adalah, apa sih keuntungannya kita ikut pada syura alami ini? Saudara-saudaraku yang mulia, begitu banyak sebetulnya keuntungan yang kita dapatkan dengan kita bergerak atas dasar syura alami ini. Mengapa demikian? Dengan kita berada tetap dalam sistem syura alami ini, berarti kita tetap berpegang pada manhaj tiga hadraji yang terdahulu. Dari sejak Maulana Ilyas rahmatullah alaih, Maulana Yusuf rahmatullah alaih, sampai kepada Maulana In'amul Hasan rahmatullah alaih. Mengapa begitu pentingnya manhaj tiga hadraji yang terdahulu? Bukankah mereka itu sudah jauh di belakang kita? Benar, rentang waktu yang jauh itu justru sebagai bukti bahwa apa yang telah ditetapkan oleh manhaj tiga hadraji ini telah terbukti. Hampir satu abad pergerakan dakwah wa tabligh yang memfokuskan kepada keimanan dan amalan ini tetap terjaga dan telah terbukti nyata bagaimana hasil efek akibat dari manhaj tiga hadraji yang dijalankan selama ini. Dari sejak Maulana Ilyas rahmatullah alaih, kemudian Maulana Yusuf rahmatullah alaih, hingga ke Maulana In'amul Hasan rahmatullah alaih, apa yang dihasilkan dari manhaj yang mereka telah susun sebagai upaya untuk meniru-niru semirip mungkin apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Arahan mereka, tertib yang mereka susun untuk kita semua telah terbukti hasilnya. Bagaimana yang terjadi saat ini? Begitu diterima oleh seluruh dunia, diterima oleh alim ulama, cocok sesuai di setiap tempat dan negara, bisa dipraktekkan oleh semua kalangan lapisan manusia. Begitu mudah, menyebar, bertambah dan bertambah, meningkat dan meningkat setiap saat.
Ini keuntungan. Karena apa yang diarahkan, yang telah disusun dalam tertib-tertib itu, dengan bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga saat ini masih tetap terjaga, terpelihara. Dan hasilnya memang luar biasa. Di mana kemudahan tertib itu sangat penting. Hadraji Maulana Inamul Hasan dengan penuh ketegasan beliau katakan, kita mesti menjaga tertib usul-usul dalam dakwah ini secara fitrah dan dengan kemudahan serta kesederhanaan. Karena usul ini adalah untuk diri kita sehingga mudah mengerjakan dan juga orang lain mudah untuk mengerjakan. Beliau katakan, kerjalah dengan usul, kerjalah dengan tertib yang benar. Jangan ada menyusahkan, menyulitkan sehingga orang tidak bisa mengerjakan tabligh ini. Karena ini islah bukan untuk personal, tapi islah ini adalah kerja secara umum untuk seluruh umat manusia. Sejauh mana kerja ini bisa disederhanakan, maka sejauh itu pula akan mudah diterima oleh setiap kalangan manusia. Itulah yang menjadi pesan hampir seluruh masyaikh dan disampaikan oleh Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih, agar ini menjadi pegangan dalam kita bekerja mengikuti usul dan tertib yang telah ditetapkan oleh para masyaikh. Maulana Said Ahmad Khan Mewati rahmatullah alaih, beliau katakan, dakwah ini mesti begitu mudah sekali dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh orang yang buta huruf sekalipun akan bisa mengamalkan dakwah ala minhajir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Baik dari segi susunan kata, dari segi pergerakan, semua orang akan bilang, oh ini mudah bagi saya. Dakwah ini tidak dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang sulit, kerja yang susah, ataupun bahasa yang tidak dimengerti. Kerja ini bisa diamalkan oleh siapapun, oleh orang yang paling pintar sekalipun, oleh orang yang paling tinggi pangkatnya sekalipun, atau oleh orang yang paling rendah sekalipun. Yang paling bodoh sekalipun tetap bisa mengamalkan kerja ini sesuai dengan ala minhajir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, usaha dakwah ini tidak menyusahkan siapapun yang mengikutinya. Seandainya ada pun adalah tahapan pengorbanan demi pengorbanan ditingkatkan sehingga tidak terasa kesusahannya, tidak terasa bebannya. Orang meningkat itu adalah dengan pengorbanan, bukan dengan jabatan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan masa lamanya dia dalam usaha dakwah. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa kita dengan syura alami ini, kita dibimbing melalui musyawarah para masyaikh kita. Kita terhindar dari pengkultusan individu, personal. Kita terpelihara dari apapun bentuk pengagungan kepada pribadi, tapi kita mengedepankan kerja ini dengan ikut apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melalui pemahaman para masyaikh kita. Dan keuntungan dari usaha dakwah ini, kita tidak terikat dengan nasab, dengan keluarga, dengan golongan, dengan siapapun. Itulah yang dikehendaki oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Beliau katakan, bawalah kerja ini kepada Allah dan Rasulnya. Ajak orang-orang untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pernah nisbatkan, hubungkan kerja ini dengan saya, dengan pribadi saya. Tapi bawalah orang untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya. Nisbatkanlah kerja ini kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, bukan kepada pribadi, bukan kepada individu. Tidak ada pengkultusan individu. Tidak ada kita pemujaan kepada nasab, keturunan, dan sebagainya. Walaupun kita tetap menghormati, memuliakan sesuai yang dinasihatkan oleh Nabi SAW. Tapi kita tidak pernah menjadikan itu sebagai pengkultusan secara individu. Contohnya adalah kita tidak merendahkan, menghinakan orang-orang mulia seperti kepada keturunan Quraisy, keturunan Rasulullah SAW, para habaib, ataupun orang-orang yang memiliki kemuliaan secara nasab. Semua tetap kami muliakan, kami hormati dengan sebab nasab dan keturunan mereka. Namun penghormatan tersebut tidak membuat fanatik buta
ta'assub yang kebablasan, sehingga menjadi prinsip asal bapak senang, asal pimpinan senang, tanpa mempedulikan kebenaran syariat dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu syura alami tidak pernah berselisih dengan manapun dari keturunan-keturunan yang mulia, baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun keturunan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Memuliakan ya, menghormati ya, tapi kita tetap ikut kepada arahan, mengembalikan semuanya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan begitu berkahnya musyawarah, sehingga apa-apa keburukan dapat semaksimal mungkin dihindari. Duduknya para masyaikh, duduknya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam musyawarah, maka apa-apa mudarat yang bisa terjadi kepada jamaah atau kepada umat dapat semaksimal mungkin dihindari dengan kesatuan fikir, kesatuan hati, kesatuan kerja. Maka semua itu bisa terhindar, terjaga dan terpelihara. Dan selanjutnya adalah dengan syura alami ini, kita tidak dipusingkan lagi dengan bagaimana metodenya, apa ada arahan baru, tertib-tertib baru dan sebagainya. Yang tersisa tinggal kerja, tinggal gerak. Tertib yang sama, metode yang sama, arahan yang sama, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para masyaikh. Kita tidak dipusingkan dengan inovasi-inovasi, pembaharuan-pembaharuan dalam tata cara, tertib, aturan dan sebagainya. Kita tinggal bergerak dan bekerja. Begitu mudah. Kita terfokus bagaimana sekarang kita meningkatkan kualitas para da'i, baik secara istimaiyat, infirodiyat, intiqoli, makomi. Tidak ada perubahan dalam tertib. Seandainya ada pun tetap melalui musyawarah. Dimusyawarahkan oleh para masyaikh, sehingga apapun arahan tetap melalui musyawarah. Hadraji Maulana Imamul Hasan rahmatullahi alaih katakan, ciri-ciri kerja ini dikerjakan dengan tertib yang benar, dengan tariqah cara yang benar, maka akan wujudnya kesiapan umat untuk mengamalkan agama secara sempurna. Iman menjadi kuat, ibadah menjadi hidup, ada ruhnya, muamalat menjadi lurus, muasyarah menjadi suci, dan akhlak menjadi indah. Itulah ciri apabila kerja ini dilakukan dengan tertib yang benar. Dan ini telah terbukti, telah dibuktikan pada perubahan ahli-ahli dakwah wa tabligh di seluruh dunia. Iman menjadi kuat, ibadah menjadi hidup, muamalat menjadi lurus, muasyarah menjadi suci, dan akhlak menjadi indah. Seandainya ciri-ciri itu tidak didapatkan, iman menjadi lemah, ibadat menjadi tanpa ruh, muamalah sudah tidak lurus lagi, muasyarah tercemar kesuciannya, dan akhlak-akhlak tidak menjadi indah dipandang, maka itu berarti ada yang salah dalam mengamalkan tertib dan aturan dakwah tabligh. Sebagaimana dikatakan oleh Maulana Said Ahmad Khan, beliau katakan asal kerja ini adalah islah diri, yaitu bagaimana kita fokus kepada meningkatkan kualitas 6 sifat pada hati kita. Dudukkan, masukkan, terapkan 6 sifat kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum ini pada diri kita. Maulana Ilyas rahmatullah alaih menekankan, seandainya kita kerja dengan tertib yang sahih, dengan arahan yang benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hasil yang benar pada kita. Allah akan mengislah kita dan mengislah umat dengan sebab pengorbanan kita untuk menunaikan kerja dengan cara dan manhaj yang benar. Ini tentu menjadi evaluasi kita dalam menentukan arahan, menentukan aturan yang kita terapkan dalam dakwah tabligh ini. Tidak sembarangan. Tidak begitu mudah melakukan perubahan-perubahan. Oleh sebab itulah hal ini menjadi dimusyawarahkan dengan ilham-ilham yang Allah berikan kepada para masyaikh. Bagaimana kerja dakwah ini terjaga dengan baik, sehingga bisa menghasilkan output yang baik pada diri umat. Dan dalam syura alami ini adalah kita senantiasa dikawal, ditemani oleh banyak ulama-ulama senior.
yang berada di Pakistan, di India, di Bangladesh. Mereka adalah para masyayikh senior yang langsung bertemu dengan para hadraji, berbicara langsung, mendengar langsung, bergaul langsung, bersuhbah langsung dengan para hadraji tersebut. Apa yang menjadi kerisauan, pemikiran, pembicaraan, nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh para masyayikh kita. Dan dengan Syura Alami ini, kita tetap sejalan, seirama dengan aturan setempat, dengan pemerintahan. Tidak ada kita melawan, bertentangan, atau berbuat onar sehingga membuat pemerintah memvoniskan sesuatu yang buruk kepada jamaah dakwah tabligh ini. Karena arahan dalam 3 hadraji ini adalah kita tetap mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan pemerintahan setempat. Undang-undang dan hukum-hukum yang berlaku tetap ditaati. Ini yang menjadi patokan kita dalam bermuasyarah dengan masyarakat, dengan ulama, dan juga dengan umaroknya. Sehingga di mana-mana usaha dakwah tabligh ini menjadi terbuka. Tidak ada hambatan. Dari kalangan pemerintahan di negara manapun tidak ada halangan. Terbuka. Maka tidak ada markas yang disegel, markas yang ditutup, markas yang bermasalah dengan pemerintah, dengan alim ulama, dengan masyarakat. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, bisa masuk kemana saja, bisa bergerak di mana saja. Walaupun ada batasan-batasan tertentu, tetap dakwah ini bisa berjalan. Dan yang paling menguntungkan pada usaha dakwah wa tabligh dengan sistem Syura Alami ini adalah kita bisa fokus kepada 6 sifat. Betul-betul kembali kepada 6 sifat. Di mana hal ini banyak ditinggal oleh kalangan ahli dakwah wa tabligh, sehingga 6 sifat tidak memiliki ruh dalam diri para dai tersebut. Dengan arahan Syura Alami ini kita ditekankan berkali-kali agar fokus kepada 6 sifat, tidak lari dari 6 sifat. Bagaimana meningkatkan 6 sifat tersebut pada diri pribadi dan juga kepada umat. Senantiasa dimuzakarahkan, senantiasa berusaha untuk dipraktekkan, dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadraji Mulai Hasan katakan, 6 sifat itu adalah anderuni sifat, sifat dalam, sifat rohaniyat. Bagaimana kita fokus kepada sifat dalam ini, rohaniyat kita ini, berpacu untuk meningkatkan kualitas sifat-sifat sahabat agar wujud pada diri kita. Maulana Umar Palanpuri rahmatullah alaih katakan, C-number 6 sifat ini menjadi target utama dalam peningkatan kualitas setiap da'i ilallah, yaitu bagaimana bisa mencapai sebagaimana sifat para sahabat radhiyallahu anhum dalam infiradi ataupun istimai. 6 sifat para sahabat adalah wasilah kita untuk bisa mencapai kesiapan mengamalkan agama secara sempurna dalam kehidupan kita dan umat. Disinilah kita berfokus, kita mentawajuhkan diri, meningkatkan kualitas 6 sifat pada diri kita. Inilah yang dikatakan oleh para masyayikh. Dan para masyayikh kita itu jelas lokasinya di mana, berdiamnya di mana, tempatnya di mana, keberadaannya di mana, bergeraknya kemana, semuanya jelas. Tidak menghilang, tidak kabur, tidak remang-remang. Para pembimbing dalam Syura Alami ini, para masyayikh kita, keberadaannya itu jelas, diketahui. Dan markasnya pun, pusat dari pergerakan Syura Alami ini jelas di seluruh dunia. Baik di India, di Pakistan, di Bangladesh, keberadaannya jelas. Ada, terbuka, wujudnya ada, aktivitasnya ada, pergerakannya ada. Ada jamaah datang, ada jamaah keluar, ada jamaah masuk, ada jamaah dikirim, ada jamaah kembali. Semuanya terlihat dengan jelas. Oleh sebab itu, dalam Syura Alami masih memiliki istimewa-istimewa dunia yang berskala internasional, yang bisa didatangi oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, terutamanya di Pakistan. Rawin Istimewa masih terbuka untuk siapapun, di mana dari istimewa tersebut pun dikeluarkan jamaah-jamaah ke seluruh dunia. Dan juga yang tidak kalah penting dalam Syura Alami ini, kita tidak difatwakan sesat oleh para kibarul ulama, oleh para mufti. Tidak ada fatwa-fatwa yang nyeleneh tentang usaha dakwah wa tabligh ini.
Tidak ada yang memfatwakan bahwa jamaah dakwah surah Alami ini sesat. Nah, inilah di antara keuntungan-keuntungan dakwah wa tabligh dengan sistem surah Alami. Kembali kepada manhaj para masyayikh terdahulu, karena manhaj mereka satu abad lamanya telah teruji bagaimana hasilnya, bagaimana efeknya. Kita tidak dipusingkan dengan cara-cara pembaharuan, metode-metode yang baru. Yang ada adalah kita tinggal kerja dan kita tinggal bergerak. Dan juga kita senantiasa dibimbing melalui musyawarah yang dipimpin oleh para masyayikh yang mereka bertemu langsung, mendengar langsung, menyaksikan langsung bagaimana kerja dakwah wa tabligh ini dilakukan oleh para hadraji, para masyayikh terdahulu. Sehingga kerja ini begitu mudah, bisa terfokus kepada peningkatan kualitas, peningkatan islah pada diri dan umat, terutama kepada 6 sifat sahabat, bagaimana wujud dalam kehidupan para da'i dan juga umat manusia. Di mana para masyayikh itu jelas lokasinya, jelas posisinya, jelas keberadaannya, begitu juga markasnya, ada di seluruh dunia, jelas terbuka, aktivitasnya ada, orang-orangnya ada, kegiatannya ada, pergerakannya ada. Dan masih memiliki istimewa-istimewa dunia yang berskala internasional yang berjalan hingga saat ini. Dan yang utama, begitu banyaknya alim ulama yang memberikan dukungan, para mufti, para masyayikh dari berbagai belahan dunia kepada surah Alami ini untuk senantiasa bergerak tanpa difatwakan dengan fatwa kesesatan atau melenceng dari ahli sunnah wal jamaah atau keluar dari manhaj nubuwah dan sebagainya. Alhamdulillah, ini adalah satu karunia yang luar biasa sebagai pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya adalah bahwa ini adalah filter dalam usaha dakwah wa tabligh ala minhajin nubuwah, penyaringan. Sebagaimana dikatakan oleh Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih, kapan penyaringan, filterisasi dalam jamaah dakwah tabligh ini akan terjadi? Yaitu ketika pandangan-pandangan ahli dakwah wa tabligh sudah mulai fokus kepada duniawi, maka akan terjadi filterisasi, penyaringan terhadap ahli-ahli dakwah wa tabligh. Dan inilah yang terjadi sekarang. Ketika ahli-ahli dunia berdatangan dengan pangkat-pangkat mereka, dengan jabatan-jabatan mereka, dengan kekayaan-kekayaan mereka, menjadi sinar yang menyilaukan bagi ahli-ahli dakwah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyeleksi kembali ahli-ahli dakwah di akhir zaman ini. Siapa yang mereka tetap berpegang kepada tertib yang asli, manhaj yang asli, yang telah dihidupkan kembali oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, Maulana Yusuf rahmatullah alaih, dan Maulana In'amul Hasan rahmatullah alaih. Dan siapa yang telah bergeser disebabkan gemerlapnya duniawi yang menipu mereka. Inilah satu hikmah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari dulu kerja usaha dakwah tabligh ini berasaskan kepada pengorbanan diri dan harta masing-masing. Tapi ketika ahli-ahli dunia datang, mereka yang memiliki jabatan, kekuasaan, kekayaan, menggoda ketawajuhan ahli-ahli dakwah, sehingga asas berkorbannya diri dan harta sendiri ini sedikit demi sedikit mulai luntur, mulai hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Meminta kepada makhluk, mengharap kepada makhluk, menjadi biasa tanpa malu. Bisa saja ini terjadi kepada orang-orang lama, para jumidar, para syuro. Ketika apa? Ketika terkeluar dari tertib dan aturan yang asli dalam usaha dakwah tabligh ini, di mana kita diarahkan pada tertib yang utama, jangan pernah meminta kepada selain Allah, jangan pernah berharap kepada selain Allah, berkorban diri dan harta sendiri. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara tertib syura alami dan yang lainnya. Akhirnya ketika ini dilanggar, ketawajuhan kepada Allah hilang, berganti kepada ketawajuhan kepada para khawas, orang-orang kaya, orang-orang istimewa dalam segi harta dan dunia. Walaupun judulnya bergerak demi agama, berdakwah untuk agama, tapi tertib yang dilakukan telah menyalahi asas yang utama dalam usaha dakwah wa tabligh ini.
Maka oleh sebab itu, jangan ragu, tetap kita fokus kepada peningkatan diri kita. Siapapun kita berusaha, karena usaha ini bukan usaha jamaah tabligh, bukan usaha syura alami, tapi ini adalah usaha kenabian, usaha peningkatan iman dan kesolehan amal. Mari kita berlomba, fastabiqul khairat. Apapun pilihan kita, apapun pegangan kita, tetap kita meningkatkan keimanan kita dan berusaha mewujudkan agama yang sempurna dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Yang penting bagi kita sekarang ini adalah memperbanyak istighfar, bertobat, sebagaimana yang dikatakan oleh para masyayikh kita di Raiwin, yang terakhir dalam Istima' Raiwin, adalah hendaklah kita banyak beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berpacu berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas iman dan amal kita. Apapun yang terjadi sekarang ini, kita mesti rasakan sebagai satu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah salah kita, kesalahan kita, kelalaian kita, kurangnya kita meningkatkan pengorbanan dalam usaha dakwah wa tabligh ini. Siapapun yang berbeda arahan dengan kita, tetap kita mesti menganggapnya sebagai saudara. Kita tetap melayaninya, menghormatinya, memuliakannya, bekerja sama dalam hal muamalah, muasyarah dan akhlak, dan saling mendoakan. Semoga Allah memilih kita untuk senantiasa istiqomah, istikhlas dalam kerja dakwah ini, dan dapat melewati fase-fase fitnah akhir zaman yang bisa membinasakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memelihara kita, menjauhkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Amin ya rabbal alamin.